Eh, Mohon izin Pak Jarno dan Bu Im dan Bapak Ibu narasumber, mari kita mulai untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan bergabung kembali di Zoom meeting BPFPMP Provinsi Jawa Timur pada hari ini, Jumat tanggal 1 Maret 2024, pada kegiatan advokasi dan pendampingan kebijakan PPDB kepada Dinas Pendidikan. Alhamdulillah telah hadir dan bergabung di tengah-tengah kita yang terhormat Kepala BPPMP Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Jarno. Kemudian Waalaikumsalam. narasumber kita pada hari ini yaitu Mas Alfi Ahmad Maulidi. Assalamualaikum, selamat siang Mas Ya, Alfi. selamat siang, Pak. Ya, dan Ibu Retno dari BPPMP Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Retno. Serta Bapak Ibu peserta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu pegawai BPMP Provinsi Jawa Timur sebagai wali wilayah yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya pada kegiatan Zoom meeting hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan bergabung kembali pada kegiatan Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadir semuanya, marilah kegiatan Zoom meeting ini kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengaktifkan kamera dengan sikap sempurna. Mas Nur masih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawlatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa ahwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم آمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد ونستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. Terima kasih Pak Ibron yang telah memimpin membacakan doa pada kegiatan Zoom meeting hari ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Nur Widodo sebagai moderator pada kegiatan ini yang akan menemani Bapak Ibu dalam kegiatan ini sampai di akhir nanti. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara pada Zoom meeting hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengarahan yang disampaikan oleh Kepala BPPMP Provinsi Jawa Timur sekaligus membuka kegiatan Zoom meeting hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dan penjelasan materi terkait PPDB transisi PAUD SD yang menyenangkan oleh narasumber kita dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang pertama yaitu pengarahan yang disampaikan kepada Kepala BPPMP Provinsi Jawa Timur dan sekaligus membuka kegiatan Zoom meeting hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Sujarno MPD kami persilahkan. Monggo Pak Jarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu, para perwakilan dari Dinas Pendidikan, baik itu dari bidang PAUD, dari bidang SD, para pengawas sekolah, kemudian juga Bapak Ibu para narasumber dari Direktorat PAUD, Mas Afid, juga narasumber dari BPPMP dan juga kawan-kawan wali wilayah dari BPMP Provinsi Jawa Timur. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mari kita awali kegiatan advokasi dan pendampingan PPDB untuk transisi PAUD ke SD atau untuk gerakan transisi PAUD ke SD ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama dan insya Allah nanti akan dijelaskan secara rinci oleh para narasumber. Yang pertama adalah bahwa Bapak Ibu untuk anak-anak usia dini, sebagaimana kemarin saya sampaikan juga, itu usia 0 sampai 8 tahun itu dunianya masih dunia bersenang-senang, dunianya adalah dunia bermain atau kegiatan lain yang menyenangkan bagi anak-anak. Oleh karena itu, pelayanan pembelajaran kepada mereka harus dikemas dalam kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sehingga mereka itu belajar tetapi tidak merasa belajar. Artinya mereka merasa bermain tapi mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan, mendapatkan pembentukan sikap dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya adalah bermain contohnya. Dalam satu permainan misalnya kalau permainan itu dilaksanakan secara bersama-sama, di situ ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pemainnya. Kemudian juga ada mungkin saja seperti permainan halma atau ular tangga, itu kan juga ada numerasinya.
kemudian demikian juga permainan tradisional seperti apa itu yang congklak ya, yang dakon gitu ya. Dakon itu juga ada menghitungnya dan juga strategi. Jadi numerasi ini bukan hanya kemampuan matematis sebetulnya, tetapi kemampuan menggunakan pemahaman terhadap angka itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi numerasi ini bukan hanya mengetahui rumus-rumus matematika, tetapi bagaimana memanfaatkan kemampuan matematis ini dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu contohnya adalah dalam dunia permainan ini. Sehingga nanti anak-anak terbiasa. Ketika dakon misalnya, supaya ini nanti pasnya jatuh di sini, saya harus mengambil kotak yang mana, mengambil cerukan yang mana. Itu kan seperti tadi dia sudah mulai bisa menghitung. Dan di situ juga ada kemampuan-kemampuan misalnya berkomunikasi, kemampuan menahan diri gitu ya. Kalau gilirannya belum melaksanakan gitu, kemampuan untuk antri dan sebagainya, itu membentukkan karakter-karakter yang bagus. Itu sebagai contoh saja. Jadi Bapak Ibu, begitu pembelajaran untuk anak-anak usia 0 sampai 8 tahun. Oleh karena itu ada kebijakan untuk memasuki sekolah dasar itu apalagi memasuki TK ya, jenjang TK itu tidak diwajibkan anak-anak itu untuk bisa calistung. Oleh karena itu ada semacam bukan himbauan lagi, tapi ya disampaikan oleh Mas Menteri bahwa untuk masuk sekolah dasar anak-anak jangan ada tes calistung, tes membaca, menulis, dan berhitung. Kenapa? Karena dunia mereka itu masih dunia bermain. Kalau mereka sudah bisa membaca, menulis, berhitung, ya tidak apa-apa, gitu, tidak apa-apa. Artinya nggak dilarang kalau mereka anak-anak itu memiliki kemampuan calistung, tetapi jangan diwajibkan terlebih dahulu. Jadi anak-anak itu biar bergembira dulu dengan dunianya, tetapi kita masuki dengan permainan-permainan yang itu membentuk karakter mereka, membentuk kemampuan kognitif mereka, membentuk kemampuan berkomunikasi mereka. Itu banyak, ada 6 aspek atau 6 kemampuan fondasi yang perlu dikembangkan untuk anak-anak usia 0 sampai 8 tahun itu. Oleh karena itu, monggo nanti bersama-sama dengan narasumber kita diskusikan bersama. Jadi nanti tidak usah menunggu semua selesai. Boleh nanti kalau bertanya silakan ditanyakan, atau kalau mau menunggu selesai narasumber menyampaikan, dicatat dulu, nanti silakan didiskusikan Bapak Ibu terkait dengan PPDB di Gerakan Transisi PAUD SD ini. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih kepada narasumber kita dari Direktorat PAUD, Mas Alfi. Mas Yeah. 1000 ya. Jadi meskipun satu orang ini kemampuannya sama dengan 1000. Ini Mas Alfi yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan menjadi narasumber pada kegiatan ini. Terima kasih pula kepada kawan-kawan dari panitia BWPMP Provinsi Jawa Timur sekaligus kawan-kawan wali wilayah yang berkenan mendampingi para peserta dari Dinas Pendidikan maupun pengawas di seluruh Provinsi Jawa Timur, dan juga partisipasi dari Bapak Ibu para peserta yang telah berkenan hadir untuk bersama-sama mendiskusikan seperti apa implementasinya nanti di dalam penerimaan peserta didik baru dalam rangka Gerakan Transisi PAUD SD ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suno yang telah memberikan pengarahan sekaligus muka pada kegiatan Zoom-meeting hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk melanjutkan acara berikutnya, yaitu acara yang kedua, yaitu paparan materi yang terkait dengan PPDB pada transisi PAUD SD. Paparan materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu dari Kemendikbudristek, Direktorat PAUD, yaitu
Mas Alwi Ahmad Maulidi Esa. Beliau adalah Workstream Lead 1 Publikasi PDM 9. Untuk mempersingkat waktu, karena nanti waktunya sampai jam 3 sore, nggih. Untuk pemateri yang pertama, kami persilahkan kepada yang terhormat Mas Alwi untuk menyampaikan paparan materinya yang dilanjutkan dengan tanya jawab langsung. Nggih, silakan Mas Alwi. Baik, terima kasih Pak Dodo atas pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala BBPMP Jawa Timur, Sujarno MPD, PIC PDM 09, BBPMP Jawa Timur, Bu Im Sodiawati, para wali wilayah BBPMP Jawa Timur, seluruh pejabat dan staf di BBPMP Jawa Timur, dan seluruh peserta kepala bidang dan kasih PAUD dan SD Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Timur, dan juga para pengawas TK dan SD di Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh khususnya BBPMP Jawa Timur bahwa kita dapat berkumpul secara daring untuk berdiskusi terkait kebijakan PPDB Gerakan Transisi Podcasting Menyenangkan. Sungguh kehormatan dapat hadir dan berdiskusi bersama Bapak dan Ibu semua. Sebelumnya, terima kasih atas perkenalannya Pak Dodo. Izin perkenalkan kembali, saya Alfi Maulidi dari Direktorat PAUD, Kemendikbudristek, dan juga tim PDM 09 Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Perlu kami sampaikan bahwa PPDB yang akan kita bahas, yaitu PPDB dalam mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dan di sini sudah ada Bu Retno Widya Prada yang mengawal gerakan transisi PAUD ke SD, dan juga Bu Im Sodiawati selaku PIC PDM 09 di BBPMP Jawa Timur yang sifatnya memang akan mendampingi seluruh Bapak dan Ibu semua dari Dinas Pendidikan dalam mengawal dan juga membantu dalam mendukung gerakan transisi PAUD ke SD menyenangkan. Izin saya share screen ya Bapak dan Ibu semua. Izin Bapak Ibu kita mungkin reminder kembali ya terkait miskonsepsi yang ada, yang memang ini akan terus kita ulang, kita akan selalu dengar bahwa ini memang menjadi latar belakang dari adanya gerakan transisi podcast yang menyenangkan ini. Bahwa miskonsepsi tentang baca, tulis, hitung pada pendidikan anak usia dini dan SD ataupun MI itu memang masih ada di masyarakat. Bahwa kemampuan yang dibangun pada anak itu sangat berfokus pada calistung. Dan juga kemampuan calistung sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar dan dibangun secara instan. Oleh karena itu, tes calistung masih diterapkan sebagai syarat masuk SD. Dan memang ini miskonsepsi yang terjadi dan masih sangat kuat di masyarakat. Setelah kita melalui 1 tahun mengkampanyekan gerakan ini, dan kami juga masih menemukan hal tersebut. Dan ini yang perlu kita perlu kita rubah. Nah, oleh karena itu kita perlu mengakhiri miskonsepsi tentang pembelajaran mulai dari sekarang. Dalam hal ini ya kita sudah berjalan selama setahun 2023 dan akan terus kita dorong terkait gerakan ini bahwa transisi PAUD ke pendidikan dasar memang perlu berjalan dengan mulus. Bahwa proses belajar mengajar di PAUD dan SD itu ya harus selaras dan berkesinambungan. Berdasarkan konsensus internasional UNESCO bahwa periode usia dini sesungguhnya hingga 8 tahun. Bahwa artinya untuk pendidikan anak usia dini di Indonesia yang memang terjadi di 0 sampai 6 tahun, lalu lanjut dengan pendidikan dasar di 7 sampai 8. Nah, berdasarkan konsensus tersebut, maka kita perlu ada upaya
tentang berkesinambungan dan juga membangun kemampuan fondasi anak yang terus-menerus hingga SD kelas awal. Jadi tidak berhenti di PAUD, namun dilanjutkan hingga pendidikan dasar kelas awal. Nah, lalu kemampuan fondasi dibangun secara holistik. Jadi tidak hanya membaca, menulis, berhitung, anak-anak kita juga perlu dampingi agar mereka dapat berkegiatan dengan baik, menyenangkan, membahagiakan dalam kesehariannya dan juga di lingkungan belajar. Anak-anak ini memang perlu kita bangun kematangan emosi agar dapat berinteraksi secara sehat dengan rekan seusianya. Yang artinya bahwa PAUD dan SD yang baik adalah PAUD dan SD yang membangun kemampuan fondasi secara utuh. Nah, kemampuan literasi dan numerasi perlu dibangun secara bertahap. Kemampuan literasi dan numerasi ini ya, kemampuan dasar baca tulis hitung memang perlu dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Namun ada aspek literasi dan numerasi lain yang juga penting untuk dibangun. Literasi itu bukan hanya baca tulis, literasi juga meliputi kemampuan menyimak, pemahaman mengenai kosakata dan juga kemampuan menggunakan gagasan. Dan numerasi juga tidak hanya berhitung, melainkan juga meliputi kemampuan mengukur benda besar kecil, kemampuan mengolah informasi, dan melakukan klasifikasi terhadap informasi. Dan juga ini perlu kita pahami bahwa siap sekolah adalah proses, bukan hasil. Berdasarkan hasil monitoring kita juga, siap sekolah itu masih dimaknai bahwa anak pada saat siap sekolah itu adalah anak yang siap masuk SD ataupun anak yang sudah bisa calistung. Padahal siap sekolah itu adalah sebuah proses, bukan hasil. Nah, untuk itu ini yang akan kita terus ulang-ulang, ini akan terus kita ingatkan kepada orang tua terkait miskonsepsi ini bahwa ini perlu berakhir. Nah, oke, maka dari itu melalui Merdeka Belajar episode ke-24, nah ini yang akan menjadi dasar sebagai dasar kebijakan transisi podcast SD menyenangkan. Yang utamanya, yang pertama, menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD. Yang kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama di PAUD dan juga di SD. Lalu menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak di PAUD dan juga di SD. Nah, berdasarkan 3 target perubahan ini, yang kita harapkan memang untuk poin utamanya, termasuk juga agenda kita hari ini, terkait PPDB, yaitu pada saat PPDB, kita perlu menghilangkan tes calistung. Jadi ini yang akan kita mungkin dalami ya, atau berdiskusi gitu Bapak dan Ibu, terkait target perubahan pertama. Nah, namun sebelumnya kita perlu memahami mengapa ada 3 target perubahan ini. Nah, 3 target perubahan ini dipercaya dapat membantu menghadirkan perubahan pembelajaran. Karena yang pertama, siap sekolah tidak lagi dimaknai sempit, hanya kebaca, tulis, hitung. Namun juga tidak terjebak pada salah persepsi bahwa kemampuan ini tidak boleh dibangun mulai sejak PAUD. Calistung itu boleh dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal, tetapi caranya seperti apa yang perlu kita perhatikan. Dan juga bentuk tes yang diterapkan pada saat PPDB itu juga menyalahi aturan dan juga tentang siap sekolah ini. Lalu juga siap sekolah dipahami sebagai kemampuan yang dapat dibangun hingga anak kelas 2 SD, sehingga lebih menghargai proses anak yang beragam karena latar belakangnya berbeda-beda. Nah, bagaimana target perubahan itu memastikan hal-hal tersebut? Nah, perlu kita pahami pada perubahan 1 PPDB SD bahwa tidak ada tes calistung untuk masuk SD, bahwa seluruh ekosistem pendidikan memahami bahwa proses anak untuk dapat calistung dapat terus dibangun di SD. Lalu ekosistem pendidikan juga diingatkan, SD adalah wajib belajar. Jadi setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, bukan hanya anak yang sudah bisa calistung,
Dan juga perubahan yang kedua terkait MPLS. Nah, MPLS ini berisikan proses pengenalan terhadap sekolah sehingga anak lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sekolah dapat berkenalan dengan anak melalui asesmen awal sehingga merancang pembelajaran sesuai kebutuhan belajar anak. Dan perubahan yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Melalui target ini, sekolah didampingi agar mampu memfasilitasi pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi anak secara utuh. Sekolah yang utamanya juga di SD atau MI juga dikenalkan dengan cara memfasilitasi pembelajaran untuk anak usia dini. Nah, untuk itu sesuai agenda kita hari ini, kita mungkin berdiskusi lebih dalam apa saja kegiatan konkret yang dapat dilakukan pada target perubahan pertama, yaitu peniadaan tes calistung pada saat PPDB. Nah, oke, selanjutnya. Nah, pada target perubahan 1, sekolah dasar itu perlu kita dorong untuk tidak menerapkan tes calistung sebagai dasar penerimaan peserta didik baru. Utamanya memang ada problem bagi SD swasta yang memiliki keterbatasan tempat. Namun tetap harus didasarkan pada komitmen orang tua untuk bersama-sama membina kemampuan fondasi anak. Misalnya anak yang mampu berkomunikasi dengan mengelola dirinya masih belum tercapai, maka sekolah bersama dengan orang tua perlu membina kemampuan tersebut agar dapat berkembang dengan optimal selama menempuh pendidikan di SD kelas awal. Yang artinya, satuan pendidikan perlu menentukan proses PPDB secara bijak untuk menghargai hak anak mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi secara utuh di sekolah. Nah, berikut adalah kegiatan konkret yang teramati dari target perubahan 1, yaitu berkaitan dengan surat edaran. Surat edaran kita waktu bulan Februari, Februari awal ya, waktu itu kita sudah ada resosialisasi surat edaran yang dimana ini kita tekankan sekali lagi bahwa Dinas Pendidikan sudah membuat dan melakukan diseminasi surat edaran yang menginformasikan larangan tes calistung pada masa PPDB. Kami memahami bahwa tahun lalu itu sudah keluar tentang surat edaran dan kita harapkan para dinas pendidikan mendiseminasi ulang. Tetapi di tahun 2024 ini kita mengharapkan itu dilakukan kembali untuk seluruh dinas pendidikan, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Nah, selain disebarkan langsung ke satuan pendidikan, surat edaran yang isinya juga ada informasi terkait buklet advokasi juga dapat diarahkan atau dapat dikenalkan gitu di kanal resmi pemerintah daerah. Nah, Kemendikbudristek juga menyediakan dashboard pemantauan yang menyediakan data penerbitan dan penyebaran surat edaran. Nah, tahun lalu itu juga menjadi aktivitas kami bahwa dari Dinas Pendidikan dapat mengetahui terkait penerbitan dan penyebaran surat edaran. Nah, mungkin kita bisa overview dari tahun lalu bahwa hampir seluruh dinas pendidikan telah menerbitkan SE Kepala Dinas yang berisikan pesan dan langkah konkret dalam menguatkan gerakan transisi. Dan saya yakin untuk seluruh yang ada di provinsi, dinas pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Timur, itu sudah menerbitkan SE dan juga mempublikasikan SE. Nah, ini perlu kita dorong tahun ini itu terjadi kembali. Karena resosialisasi SE sudah berjalan dan itu himbauannya kita akan melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya, ini kita mengingatkan kembali ya terkait siklus dalam menguatkan gerakan transisi. Nah, ini memang perlu dilakukan setiap tahunnya yang diawali dengan memperkuat advokasi berlandaskan surat edaran. Nah, ini saya yakin Bapak dan Ibu semua pasti sudah mengikuti webinar tentang resosialisasi SE dan ini mohon izin untuk mengingatkan kembali terkait siklusnya dalam memperkuat gerakan transisi podcast yang menyenangkan ini. Nah, izin mengingatkan kembali
bahwa langkah awal yang dapat dilakukan yaitu diseminasi surat pemberitahuan implementasi penguatan transisi podcast D ke kelas awal tahun 2024. Nah, ini pasti Bapak dan Ibu semua juga sudah menerima surat edaran tersebut dan sudah mengetahui isi dari surat edaran tersebut yang perlu didiseminasi ke daerah Bapak dan Ibu semua dan dapat diinformasikan kepada seluruh satuan pendidikan. Nah, ini sebagai isi dari surat pemberitahuan implementasi penguatan transisi podcast SD, yang dimana surat pemberitahuan ini tentang permohonan kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan beberapa halnya itu sebagai pertama, mengirimkan kembali surat edaran ke Kepala Dinas Pendidikan yang diterbitkan tahun 2023 kepada satuan pendidikan. Nah, ini utamanya pada saat PPDB itu ini perlu dilakukan. Lalu mendampingi satuan pendidikan melaksanakan 3 target perubahan. Utamanya yang target perubahan pertama yaitu pada saat PPDB. Mensosialisasikan pemanfaatan alat bantu untuk menerapkan 3 target perubahan. Nah, ini juga sudah tertuang informasinya di surat edaran atau surat pemberitahuan implementasi penguatan transisi podcast SD. Nah, lalu melakukan perubahan pembelajaran dan dokumentasikan perubahan tersebut dengan mengunggahnya menjadi bukti karya di PMM dan laman transisi ke SD. Nah, ini yang perlu diinformasikan oleh Dinas Pendidikan kepada seluruh satuan pendidikan terhadap bukti karya yang dapat diunggah melalui PMM dan juga laman. Mendampingi peningkatan kapasitas satuan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran. Nah, ini juga salah satunya target perubahan ketiga terkait pembelajaran yang membangun pemahaman fondasi. Dan melakukan pemantauan dan evaluasi. Nah, ini yang kita harapkan dari Dinas Pendidikan terkait untuk mengawal gerakan transisi podcast D yang menyenangkan. Oke, selanjutnya. Nah, lalu ini ada kegiatan konkret dari target perubahan 1. Yang kedua adalah terkait melakukan koordinasi. Nah, BBPMP Jawa Timur dan Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Timur, kita berharap saling berkoordinasi dalam pendampingan serta pemantauan PPDB Kesatuan Pendidikan. Nah, di sini PPDB yang berlangsung di satuan pendidikan harus selaras dengan petunjuk teknis yang sudah meniadakan tes Calistung. Lalu Dinas Pendidikan dan khususnya BBPMP Jawa Timur dapat berkoordinasi dalam pendampingan untuk meningkatkan pemahaman satuan pendidikan untuk menggunakan asesmen awal sebagai pengganti tes. Nah, dalam hal ini pada saat PPDB itu yang kita harapkan segala jenis tes itu sudah tidak ada, melainkan pendekatan untuk mendapatkan data seperti asesmen awal, seperti mewawancarai orang tua yang sifatnya sebagai asesmen awal untuk para calon peserta didik yang ingin masuk ke SD. Ini salah satu kegiatan konkret yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dan ini perlu diinformasikan melalui Dinas Pendidikan, melalui surat edaran dari Kepala Dinas terkait hal tersebut. Dan ini dapat dilakukan. Nah, selanjutnya, ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu target kegiatan konkret yang ketiga, bahwa pelibatan orang tua itu diperlukan dalam pengawasan. Jadi yang kami harapkan bahwa dari Dinas Pendidikan bersama UPT dapat membuka kanal bagi orang tua yang merasa dirugikan dengan adanya tes Calistung saat PPDB. Nah, dan juga selain itu pendampingan terus dilakukan kepada satuan pendidikan terkait pentingnya pemahaman orang tua mengenai 6 kemampuan fondasi yang harus dibina satuan pendidikan dan untuk anak usia dini. Nah, ini artinya bahwa pada saat PPDB itu kita perlu juga mendapatkan masukan dari orang tua jika
tes calistung diterapkan pada saat PPDB. Itu dapat dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, kepada UPT, yang kita harapkan bahwa pelibatan orang tua itu terjadi. Selanjutnya, nah ini ini sering ditanyakan oleh seluruh seluruh pihak yang terlibat terkait sanksi pada satuan pendidikan yang masih menerapkan tes calistung pada saat PPDB. Untuk saat ini, menurut Permendikbud memang pada saat PPDB ataupun penerimaan ke SD memang tidak ada menyebutkan terkait tes. Yang menjadi pertimbangan adalah umur, yaitu umur di atas 6 tahun. Maka dari itu, saat ini Kemendikbudristek masih menetapkan sanksi sosial sebagai bentuk kepercayaan terhadap keinginan dan kemauan satuan pendidikan untuk berubah. Dan kebijakan ini akan ditinjau secara berkala dengan menimbang laju dari pergerakan pencapaian target perubahan. Yang kami harapkan bahwa pemerintah daerah itu dapat menetapkan kebijakan yang paling tepat dalam penerapan sanksinya bagi satuan pendidikan yang masih menjalankan tes calistung. Nah, maka dari itu kami harap terkait PPDB ini masih sangat mudah dipahami bahwa kami berharap dari Dinas Pendidikan, dari segala pihak yang terlibat dalam gerakan transisi POT SD ini perlu memahami target perubahan yang pertama, yaitu peniadaan tes calistung pada saat PPDB itu perlu terjadi. Jadi pengawasan dari Dinas Pendidikan, dari UPT itu sangat kami harapkan, dan juga bentuk-bentuk sanksi yang perlu dikomunikasikan. Kami persilahkan kepada seluruh Dinas Pendidikan untuk melakukan kebijakan tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kegiatan-kegiatan konkret yang memang dapat dilakukan terkait PPDB. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfi yang telah menyampaikan paparan materinya pada kesempatan hari ini, yaitu terkait PPDB pada transisi PAUD SD yang menyenangkan. Mungkin dari Bapak Ibu hadirin pada meeting ini mungkin ada yang perlu didiskusikan atau mungkin ditanyakan kepada beliaunya. Beliau adalah narasumber dari Direktorat PAUD Kemdikbudristek dari pusat. Monggo silakan. Bisa langsung raise hand atau bisa langsung dibuka mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin dari paparan Mas Alwi sudah bisa diterima atau mungkin dipahami semuanya ya. Suaranya betul menggema-gema. Silakan Ibu Heru Pastiawati, ya dari Surabaya. Hanya suaranya kok menggema. Kok menggema nggih? Iya. Feedback mungkin sebelahnya ada yang bisa dimatikan, yang sebelahnya atau mungkin dikecilkan volumenya. Halo? Izin Pak Dodo mungkin boleh Iya. berlanjut dengan Bu Retno ya, nanti mungkin setelah Oh seluruh begitu, jadi materi sudah Mas disampaikan nanti Alwi akan ada. menunggu sampai selesai berarti. Ya, baik Pak. Oke, Siap-siap. terima kasih. Bapak Ibu, mungkin belum ada yang perlu disampaikan atau didiskusikan. Kalau memang belum ada, kita lanjutkan pada narasumber berikutnya, yaitu Bu Retno. Nama lengkapnya adalah Ibu Retno. Oke. Beliau adalah Widya Prada Ali Muda dari PBPMP Provinsi Jawa Timur.
Bu Retno sudah siap? Ya, insya Allah. Nggih. Oke. Eh, Kepada yang terhormat Ibu Retno kami persilahkan. Monggo Bu Retno. nggih. Matur nuwun Pak Nur Widodo. Suaranya agak dibesarkan sedikit bisa Bu? Sekedar cek nggih, Oh cek ya, sip. suara. Enggak, ini Cek. baru. Sampun? Nggih, sampun, nggih. Oh Monggo. iya, saya selalu lupa naruh ini di sini mungkin itu. Sudah Nggih, sudah Bu, monggo. sudah nggih. Terima kasih banyak Pak Alfi kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya senang sekali kalau Pak Alfi mendampingi saya di selama sampai beberapa waktu ke depan karena masih banyak hal yang harus saya pelajari kembali terkait dengan tugas baru di PDM 9 Pak Alfi. Matur nuwun sangat. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena di daring ya. Eh, Alhamdulillah. Nggih. Salam sehat sejahtera selalu kepada Bapak Ibu yang hari ini masih berkenan untuk hadir di ruang Zoom kita untuk melanjutkan mungkin melakukan penguatan penguatan dan selalu mengulang. Biasanya kalau diulang-ulang jadinya itu kemudian menjadi lebih paham. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Insya Allah seperti itu memang. Baik, saya mohon izin untuk bisa share screen apa yang sudah saya coba siapkan. Dan saya karena kemarin kita juga bertemu di ruang Zoom, saya mencatat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis dari Bapak Ibu pengawas, ngaten Mas Alfi. Jadi saya mencoba untuk menambahkan hal-hal yang mungkin bisa jadi lebih teknis ngaten nggih kaitannya juga. Tapi sebenarnya Mas Alfi tadi juga sudah menyampaikan sangat teknis sekali ngaten. Dan mudah-mudahan nanti bersambung juga dengan komitmen-komitmen selanjutnya di persiapan MPLS kita semua. Baik, bisa ditampilkan Mas Pak Widodo atau saya share screen gitu? Ini ya. Begini kah? Oh iya. Nggih. Ya sudah tampil Ibu Retno, Sudah monggo. tampil ya? Oke, Sudah. baik. Oke. Bapak Ibu sekalian, karena ini waktunya kayaknya nggak sepanjang yang kemarin. Ya, hari Jumat juga, akhir pekan. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sepakat kalau kita mungkin lebih cepat lebih baik ngaten nggih. Nggih, baik, ini nama saya. Memang S1 saya pertanian, tapi alhamdulillah kemudian dapat kesempatan juga untuk melanjutkan di S2-nya psikologi. Kemudian juga beberapa waktu mungkin kemarin kita cepat ngobrol dengan kawan-kawan, ada yang mungkin sudah mengenal kami sebelumnya di BP PAUD Dikmas sebelumnya. Jadi juga sempat beberapa waktu di Pokja PAUD ngaten, sehingga mudah-mudahan itu juga bisa menjadi review kembali untuk kita melakukan pengulangan terhadap apa yang sudah kita kerjakan di waktu-waktu yang kemarin. Nggih. Baik, ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Mas Alfi ya, kaitannya dengan perubahan yang ingin kita lihat di PAUD dan SD pada tahun ajaran 2024-2025. 3 indikator ini, 3 target ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kaitannya dengan PBDB mungkin secara teknis PDM 5 juga sudah intens melakukan informasi-informasi yang terkait dengan zonasi dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan zonasi itu pun juga memperkuat untuk kemudian tidak ada lagi pemaksaan terhadap
apa itu daya tampung, mungkin juga demikian. Kemudian juga tidak ada lagi tes karena ada seleksi untuk anak-anak yang masuk ke SD atau TK negeri ya, terutama TK negeri karena memang kemarin juga disampaikan Bu Iim terkait juga dengan apa ini eh, target objektif kita bahwa eh, di PAUD dan SD negeri diharapkan memang sudah tidak lagi melakukan tes calistung. Nah, gantinya apa? Mungkin ini secara teknis yang harus apa kita lakukan semua ngaten nggih. Kemudian juga eh, indikator kinerja masa perkenalan 2 minggu tadi sudah banyak dijelaskan. Kemudian indikator kinerja yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran di PAUD dan SD ini memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna, yaitu dengan memastikan bahwa ada ketercapaian kemampuan fondasi, melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik menguatkan sikap terhadap belajar yang positif, kemudian juga menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang penting untuk diketahui oleh orang tua dan wali murid. Nah, kalau di PAUD mungkin selama ini mungkin sudah familiar ya karena mirip-mirip gitu. Tapi kalau di kawan-kawan SD mungkin guru-guru SD mungkin juga agak kerepotan karena mereka selama ini berfokus kepada mata pelajaran. Jadi apa? Ini yang perlu dibiasakan untuk guru kelas awal. Nah, terkait dengan itu mungkin kita juga Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan terutama kawan-kawan pengawas nggih, TK maupun SD. Nah, ini mungkin perlu kita cermati bersama kaitannya dengan lini masa intervensi. Karena kan kita semua ini adalah satu tim, satu tujuan, PAUD SD, transisi PAUD SD yang menyenangkan. Nah, transisi PAUD SD yang menyenangkan diharapkan itu menjadi sebuah target bersama, gerakan kita bersama. Jadi lini masa intervensi kita di tahun 2024 ini ini hanya asumsi awal nggih, harapannya mulai Januari kemarin memang Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga sudah melakukan advokasi ke satuan pendidikan menggunakan surat edaran yang jadi diedarkan kembali. Kemudian juga di bulan Februari ini satuan pendidikan seyogyanya juga menyiapkan rencana tahun ajaran baru, yaitu untuk bagaimana mereka melaksanakan persiapan apa ini pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Jadi masa perkenalan selama 2 minggu itu mau diisi apa saja, proses pembelajarannya apa saja, dan akan menggunakan diharapkan juga menggunakan alat bantu yang disediakan. Nah, seringkali memang alat bantu yang ini kalau tidak dibaca mungkin, tetapi kemudian kalau tidak dieksplor, kemudian dilakukan untuk bersama-sama melihat secara utuh apa yang harus perubahan pembelajaran yang bagaimana yang harus dilakukan, mungkin itu juga masih dirasa sulit bagi guru-guru SD. Makanya di ini bulan Februari sudah masuk 1 Maret ya Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi kita mencoba untuk mengklirkan di sini Maret, April, Mei ini di Maret April ini ada eh, kesiapan dari satuan pendidikan untuk ini. Ya, di sini kan berarti kalau gitu ini eh, tugasnya ini ya Bapak Ibu pengawas ya untuk kemudian melakukan intervensi di sana. Nah, harapannya nanti setelah kita diskusi di eh, apa ini, setelah saya menyampaikan materi, mudah-mudahan Bapak Ibu merasa ada yang perlu ada tambahan inilah gitu, tambahan informasi lah gitu. Dan harapan untuk kemudian kita bisa berdiskusi lebih lanjut gitu. Jadi ini lini masanya selama Februari, Maret, dan April. Bapak Ibu pengawas mungkin nanti dengan fasilitasi dari dinas, dari Bapak Ibu Kasih, PAUD, Kasih SD untuk kemudian melakukan
kegiatan sosialisasi nggih di kabupaten kota masing-masing untuk mengingatkan para satuan pendidikan untuk mempersiapkan rancangan kegiatan yang akan dilakukan pada saat PPDB di PAUD maupun di SD. Nah, jadi ini juga nanti akan diikuti dengan kegiatan persiapan luring nggih Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pengawas dan dinas juga untuk kita bersama-sama membedah Lucu Mas. membedah Nek cilik gambare alat ngene bantu. ya. Tak gedekne ngene mbok sedipulne. Lho. Nggih. Membedah alat bantu yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek terkait dengan PBDB atau MPLS yang mendukung transisi PAUD dan SD gitu. Nggih, sebenarnya gitu. Jadi bulan Mei disosialisasikan kembali, dikuatkan kembali oleh dinas untuk kemudian nanti di bulan Juli kita sudah siap untuk melakukan MPLS nggih, dengan segala perangkatnya dan jangan lupa Bapak Ibu juga kemudian mengingatkan satuan pendidikan untuk melakukan dokumentasi ya terhadap apa yang sudah dilakukan, apa yang akan persiapan yang dilakukan, pelaksanaan, kemudian pelaporan dan lain-lain yang terkait dengan transisi PAUD SD ya, baik berupa dokumen maupun video untuk diunggah di PMM di bukti nyata. Sehingga ini akan menjadi kontrol juga bagi dinas di kabupaten kota bahwa target kita yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Iim selaku PIC di PDM 9 kita itu akan terekam di dashboard PDM 9. Harapannya demikian. Jadi untuk ini kami juga ingatkan bahwa seluruh alat bantu itu dapat diakses di https://bsd.kemdikbud.go.id. Nah, ini mungkin juga bisa jadi nanti bisa dieksplor oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, selama ini yang kami sampaikan ini ketika pada bulan Februari dan Maret sampai April ini ya, ketika kemudian, nah ini kan kemarin sudah disampaikan juga oleh Bu Iim bahwa kita akan ada diklat nih atau BIMTEK lah istilahnya juga demikian untuk persiapan PAUD SD itu bagi PSP angkatan 3. Ada 2 guru yang akan dua guru kali berapa kami juga kurang tahu persis, tapi yang jelas mungkin kalau peserta PSP angkatan 3 tentu terbatas ya Bapak Ibu nih, Bapak Ibu. Jadi tidak semua guru di satuan pendidikan SD di 38 kabupaten kota itu mendapat kesempatan. Oleh karena itu yang sisanya ini kan juga tetap harus melakukan MPLS sesuai dengan harapan-harapan target transisi PAUD SD tadi. Jadi menjadi tugas kita semua untuk bisa memberikan hak mereka mendapatkan informasi, mendapatkan dampingan dari dinas, kemudian mereka bisa melaksanakan apa yang dihimbau tersebut dengan terbaik gitu ya, dengan hasil yang memuaskan ya, memuaskan semua pihak, memuaskan diri mereka sendiri karena telah memberikan hak-hak anak dengan tepat, maksudnya seperti itu. Jadi mungkin bisa dilakukan dengan belajar bersama di komunitas, belajar di satuan melalui Kombel. Nah ini mungkin strateginya bagaimana, Insya Allah nanti Bapak Ibu kita bisa interaksi aja ya, kalau misalnya kira-kira nanti apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di kabupaten kota masing-masing. Jadi forum komunikasi PAUD juga mungkin harapan kami bisa diaktifkan untuk mengawal advokasi yang dilakukan di kabupaten dan kota, baik secara mandiri atau melalui kemitraan, dan berperan sebagai narahubung antara satuan pendidikan, masyarakat yang ingin mendukung dengan sumber informasi dan alat bantu yang telah disiapkan oleh kementerian. Jadi Bapak Ibu dari forum komunikasi PAUD ya biasanya dipandegani oleh Bapak Ibu Wali Kota nggih kalau forum. Oh enggak ya kalau Bunda PAUD ya, Bapak Ibu ya, Bunda PAUD yang Ibu Wali Kota. Kalau forum komunikasi PAUD ini bisa
dari berbagai unsur ya, dari berbagai unsur ya. Kabarnya memang belum terlalu aktif. Harapan kami di tahun kedua ini jauh lebih aktif dan menjadi efektif untuk dijadikan sebagai media antara nggih, Bapak Ibu, untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosialisasi bagaimana merancang pembelajaran di masa transisi PAUD SD di satuan pendidikan. Harapan kami demikian. Jadi itu yang kami harapkan. Kita perlu waspada dengan jadwal yang tidak terasa sudah semakin dekat. Loh, kok sudah Maret nih, kemudian April. Nah, monggo Bapak Ibu, apalagi ya di pertengahan bulan ini kita sudah puasa. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan puasa tidak mengurangi nggih, semangat kita. Paling tidak mudah-mudahan dengan hikmahnya puasa, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru juga semakin menemukan inspirasi untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. Harapannya demikian. Jadi dengan bimbingan Bapak Ibu pengawas dari dinas juga semua akan bisa melakukan tugas masing-masing dengan hasil yang terbaik. Harapan kami demikian. Jadi kami mencoba menyampaikan juga bahwa siap sekolah ini artinya memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi bukan hanya sebatas kemudian miskonsepsi tadi yang disampaikan, membaca dan menulis itu sudah bagus, padahal sebenarnya kemampuan belajar anak itu bisa menjadi lebih melejit ya kalau kemudian mereka mampu menemukan arti dari kenapa mereka harus membaca dan menulis. Karena sebenarnya sesuatu yang didapatkan dengan penuh pemahaman dan pemaknaan itu akan melekat ya di alam bawah sadar mereka, bahwa mereka harus melakukannya karena mereka membutuhkan itu. Jadi kemarin ketika kita melakukan BIMTEK pun juga sudah diingatkan bahwa kemampuan fondasi ini ya benar-benar harus diamati oleh Bapak dan Ibu guru di lapangan ya, terutama pada saat melakukan asesmen awal. Ketika ada kesempatan asesmen awal yaitu di aktivitas MPLS ya. Kemampuan fondasi ini mengenal nilai agama dan budi pekerti tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi bagaimana pengetahuan itu bisa mereka maknai, kemudian bisa mereka sampaikan gagasannya ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian mereka juga melakukannya, kebiasaan-kebiasaan itu menjadi dasar bagi anak-anak untuk menjadi lebih baik. Kalau mengenal nilai agama mungkin sebenarnya hal yang mendasar ya, sepengetahuan saya memang pembiasaan ya sebaiknya memang kalau di anak-anak kita juga ketika anak-anak sudah bisa memahami kata ya, kita kalau mengenalkan tentang konsep ketuhanan mungkin kita juga jangan lupa untuk mengenalkan tentang nilai-nilai ketauhidan ya Bapak Ibu ya. Ketauhidan itu menjadi basic awal bagi anak untuk kemudian merasa selalu diawasi oleh Tuhannya, sehingga kemudian menjadi basic juga dia untuk menjadi paham bahwa dia harus melakukan hal-hal yang baik karena Tuhannya melihatnya. Jadi basic awal juga bagi perilaku jujur yang melekat mulai dari dini sampai usia dewasa. Luar biasa kalau Bapak Ibu bisa memberikan penekanan hal-hal seperti ini kepada para guru-guru nantinya. Jadi sifat-sifat Tuhan ya, sifat-sifat Allah, mungkin kalau misalnya kita muslim nih, sifat-sifat wajib bagi Allah juga bisa menjadi sebuah basic untuk kemudian kita kenalkan kepada Allah ya, kepada anak-anak maksud saya, kepada anak-anak, sehingga itu menjadi dasar yang sangat kuat melekat bahwa mereka harus takut dan harap kepada Tuhannya gitu. Nah, ini mungkin juga kaitannya juga dengan itu nanti kalau nilainya sudah nilai yang mungkin ada sedikit dogma ya, tapi dogma yang di dalam agama Islam itu mungkin mengarah kepada
sesuatu yang bisa dinalarkan. Nah, bagaimana penalaran itu tergantung nanti bagaimana dalam prosesnya anak-anak itu bertanya, mengajukan gagasan, kemudian guru juga kemudian mencoba untuk memahami. Berarti gurunya juga harus belajar lebih jauh tentang nilai-nilai ini. Itu akan mengarah kepada budi pekerti yang juga melekat karena berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik bagi anak-anak saya. Kemudian yang kedua terkait dengan kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar, berarti ini anak-anak memang mulai usia dini itu juga harus difahamkan tentang emosi yang ada di jiwanya. Emosi itu bukan hanya sebatas emosi tidak dikaitkan dengan ini ya apa tantrum dan lain-lain, hanya nggak sebatas itu, tetapi bagaimana kemudian anak-anak itu juga difahamkan apa yang dia rasakan, kemudian apa yang dia ketahui tentang dirinya itu sesuai dengan perkembangannya. Itu aja yang akan saya. Dan yang paling penting juga sebenarnya keterampilan sosial dan bahasa ini mengarah kepada keterampilan literasi Bapak Ibu. Jadi calistung yang mendasar yang bermakna itu sebenarnya juga membaca, keterampilan membaca itu tentu saja diawali dengan pemahaman pengetahuannya, ya, kemampuannya menyusun sebuah kata, memahami sebuah kata itu juga bagian dari literasi. Sehingga kemudian kalaupun anak-anak itu belum bisa membaca tulisan, membaca simbol, tetapi ketika dia sudah bisa menyampaikan menyampaikan gagasannya, idenya itu di atas itu nilainya sebenarnya. Karena itu yang akan membuat makna dari tulisan-tulisan itu nantinya. Karena memang sebenarnya tadi disampaikan laju perkembangan anak-anak itu berbeda-beda. Belum tentu anak yang awalnya itu tidak bisa baca tulis atau disleksia istilahnya atau apalah gitu, nah, itu kemudian ternyata dia tidak bisa berkembang melaju perkembangannya lebih cepat dari anak-anak yang sudah bisa sebelumnya. Ya. Nah, ini yang perlu difahami. Jadi sebenarnya walaupun tidak diawali dengan tidak bisa membaca dan menulis, tentu saja pembelajaran sangat bisa dilakukan karena mereka ada kompetensi perkembangan yang lain yang dapat diasah, distimulir di sini. Nah, yang menjadi menarik ini juga ini pemaknaan terhadap belajar yang positif. Artinya anak-anak itu juga merasakan senang ya dan bahagia ketika belajar, merasakan berdaya, merasakan teraktualisasi kemampuannya ya kecerdasannya ya itu dalam kapasitas anak-anak itu sehingga akan menimbulkan kepercayaan diri. Nah, itu harapannya ke sana. Di samping juga keterampilan motorik dan perawatan diri serta kematangan kognitif yang cukup. Nah, ini nanti kita coba ulas lagi di diklat teknis ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi kesimpulannya apakah kesimpulannya bahwa sebenarnya kesiapan sekolah itu dapat dimaknai sebagai capaian. Namun yang perlu diingat bahwa kesiapan sekolah itu bukanlah upaya untuk sertifikasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak masuk ke dalam PBDB itu tadi kemudian anak-anak sudah ada, kemudian Bapak Ibu melakukan asesmen, bukan siap dan tidak siap sekolah yang menjadi label dari mereka. Karena misalnya nggak bisa ini, kemudian misalnya dianggap tidak siap sekolah, bukan seperti itu. Tapi adalah catatan awal dari hasil observasi anak-anak seperti ini. Ada yang mungkin, jadi mungkin kita perlu melakukan tadi disampaikan yaitu melakukan observasi dan kemudian mencatat profil setiap anak. Mencatat profil setiap anak itu yang. Sehingga kemudian tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan bahwa setiap anak itu mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi ya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkatan kelas manapun. Jadi
target kita adalah mereka akan menjadi pembelajar yang mandiri nantinya. Sehingga dia belajar selalu dalam setiap waktunya sampai tua ya, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi belajar pun itu juga bukan hanya sebatas membaca buku yang sifatnya pengetahuan umum atau apa, tapi kemudian belajar menyelesaikan masalahnya sendiri itu juga luar biasa nggih Bapak Ibu nggih. Jadi belajar untuk menyelesaikan mengambil solusi dari permasalahan yang dihadapi itu juga belajar yang sesungguhnya. Jadi ada banyak hal yang mungkin akan mereka pelajari ya di dalam kehidupan. Nah, basicnya ini adalah kepercayaan diri dan kesenangan dalam belajar. Jadi jangan sampai kemudian di masa PAUD dan SD anak-anak ternyata sudah kadung katrok katanya istilahnya orang Jawa itu sudah trauma karena dia harus dihadapkan dengan buku dan lain-lain. Pada akhirnya seharusnya transisi PAUD SD yang menyenangkan ini hasilnya harusnya anak-anak itu semakin cinta buku. Semakin cinta buku, semakin suka bersosialisasi, semakin suka untuk mengendalikan diri, kemudian suka menyampaikan hal-hal yang tidak nyaman di apa itu di jiwanya, di apa di hatinya ya. Nah, itu juga hal-hal yang harus dikenalkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting ya. Istilahnya sekarang sudah sangat banyak dibahas tentang mental health atau kesehatan mental ya. Anak-anak itu apakah tidak mungkin bisa stres di awal mereka tumbuh? Tentu saja banyak hal yang bisa membuat mereka stres. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan belajar yang tidak menyenangkan di sekolah, tapi mungkin juga di rumah mereka juga mengalami hal-hal yang mungkin yang tidak nyaman buat dia. Sehingga kemudian sekolah seharusnya tidak menambah beban stres anak, tetapi seharusnya memberikan kekuatan ya kepada anak untuk bisa menyelesaikan apa itu masalah-masalahnya selanjutnya. Ya, walaupun itu masih step by step ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dampingan orang dewasa yang paham itu yang mungkin harusnya kita siapkan di apa itu satuan PAUD dan SD awal kita gitu. Nah ini baik ini daripada kita coba nggih contohnya apa ini Bapak Ibu ini saya coba cuplik dari aksi nyata dari kawan PAUD kawan guru maksud saya kawan kawan guru karena saya bukan guru langsung jadi ini aja ambil aja jadi mudah-mudahan bisa jadi ini loh, kok nggak bisa ya sebentar oke ini seharusnya ada videonya ini oke baik kalau gitu saya coba di ini aja Mas ini kok nggak bisa di anu ya videonya Iya, Bu. Gimana? ini sebenarnya video ini sebenarnya sangat disarankan untuk dilihat oleh Bapak Ibu guru. Nggih, monggo diputar aja, Bu. Sebelum di-share itu sebelum di-share itu kan ada Oke. share sound-nya itu diklik. Stop share gitu. Itu gimana? Sebelum di-share itu kan di-share itu kan ada share sound kan itu. Oke. Terus baru di-share. Mas Enggar, saya bisa dibantu Mas Enggar. Ya, mohon maaf. Ini kan share. Sebelum di-share, gimana Mas? Sebelum di-share. Mas Enggar ada kan? Kabarnya Mas Enggar coba. Atau ini aja deh. Ini kan ada videonya Mas. Ini tapi kok nggak jalan? Apa pakai arus online? Nah, filenya ada saya sebentar. Oh dijalankan. Di WA. WA. Halo sahabat teacher, Ini Mas. lagi di channel PWN tepatnya Muncul nggak? Belum muncul, belum bergerak.
dengan video-video kami karena Hanya suara saja, Bu. Gambarnya muncul? Videonya? Belum? Belum. Ini gimana, Mas? Hanya suara saja Ini supaya tadi. muncul di Pelan. share screen saya. Ini sudahkah? Stop share, oke. Terus paparannya di ini. Jalan nih, jalan. Jalan. Besar kan dah? Di pause. Di share screen ulang. Di share screen. Terus ini. Share sound. Ini. Oh, bukan yang ini berarti. Ini tadi, ini yang PDF nggak muncul, jadinya harus yang Canva kayak Yang nggak Canva, silakan Bu, Ya. nggak apa-apa, Canva dibuka. ini. pernah bosan ya dengan video-video kami sudah ada karena insya Allah kami akan menyediakan video inspiratif untuk kalian. Full screen-nya. Halo Ya, Oke. sudah Bu. sahabat teacher, bertemu lagi di channel PWM TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Teman-teman jangan pernah bosan ya dengan video-video kami karena insya Allah kami akan menyediakan Ya. video inspiratif untuk kalian semua. Nah, tetapi sebelum itu jangan pernah lupa untuk selalu like, subscribe, komen, dan share video ini jika bermanfaat ya. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini saya akan share tentang strategi penerimaan peserta didik baru yang mendukung penguatan transisi dari PAUD ke SD. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena di tahun ini sudah dicanangkan gerakan mendukung transisi PAUD ke SD, di mana transisi PAUD ke SD ini adalah proses di mana anak ini berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Nah, teman-teman, transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu lagi melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahan tadi ya. Jadi, anak bisa menyesuaikan dirinya dimanapun berada. Jika anak dapat menyesuaikan diri, maka kesiapan anak bersekolah akan lebih optimal. Nah, bagaimana strategi yang dapat kita ambil untuk mendukung penguatan transisi PAUD ke SD? Nah, strategi ini juga teman-teman bisa dilakukan ketika anak masuk ke PAUD juga ya. Baik anak masuk ke PAUD maupun dari PAUD anak masuk ke SD. Strategi yang dapat kita ambil untuk mendukung penguatan transisi dari PAUD ke SD antara lain: yang pertama, antara rumah, PAUD, dan SD harus kompak ya teman-teman. Terutama orang tua harus benar-benar kita beri pengetahuan tentang aspek-aspek perkembangan yang penting sekali bagi anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar, sehingga orang tua tidak hanya mengandalkan sekolah dan hasil akhir anak lulus TK. Jadi antara rumah dan sekolah harus selaras dan saling support. Begitupun ketika anak awal memasuki jenjang SD, berilah waktu ruang untuk mereka untuk lebih mengenal terlebih dahulu tentang sekolahnya. Bagaimana nih cara orang tua dan anak dapat mengenal tentang sekolahnya? Nah, ini di poin yang kedua. Caranya adalah dengan diadakannya orientasi sekolah atau parenting. Bisa dinamakan dengan orientasi sekolah atau parenting juga bisa. Di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan sekolah
untuk memperkenalkan profil, cara belajar, tujuan sekolah, kemudian visi misi dan yang lain sebagainya yang akan dibangun oleh sekolah tersebut, sehingga orang tua itu paham dengan menyekolahkan anak di tempat tersebut, di tempat pilihan orang tua itu diharapkan ketika lulus sesuai dengan visi misi sekolahnya. Karena kan kebanyakan orang tua tahu sekolah tersebut itu dari mulut ke mulut, dan biasanya mereka ketika lulus tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, biasanya tanpa benar-benar tahu nih orang tua tentang profil asli dari sekolah yang dituju itu seperti apa gitu. Ditambah lagi ada parenting kepada orang tua tentang calistung, supaya pikiran kita sebagai orang tua terbuka tentang calistung ya teman-teman. Poin yang ketiga adalah adanya wawancara atau interview, baik ketika PPDB berlangsung atau saat sudah masuk sekolah. Tetapi akan lebih baik ketika PPDB berlangsung ya teman-teman, jadi sebelum peserta didik masuk ke sekolah. Apa tujuan dari wawancara tersebut? Tujuannya antara lain yang pertama, supaya kita bisa mengetahui minat, bakat, hobi, atau kebiasaan anak, sehingga kita bisa lebih mudah nih menyalurkan bakat minat mereka. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, tujuannya dengan deteksi lebih dini. Jadi persiapan jika ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi pihak sekolah bisa menanggulangi. Kalaupun tidak bisa menanggulangi, pihak sekolah bisa melakukan pemindahan siswa tersebut ke sekolah yang lebih baik. Nah, teman-teman, kesiapan sekolah ini dapat dimaknai sebagai capaian. Namun perlu diingat bahwa kesiapan sekolah bukanlah upaya untuk mensertifikasi mana anak yang sudah siap atau belum siap. Tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkat kelas manapun. Nah, transisi PAUD ke SD ini adalah upaya untuk memastikan setiap anak mendapat haknya tersebut. Itu dia teman-teman beberapa strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD ke SD. Oke, baik. Eh, ya, demikian Bapak Ibu tadi gambar apa itu? Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lebih detail nggih terkait dengan strategi PBDB yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Oke. Oke. User. Saya mau kembali lagi ke ini kok susah sih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, dari sini suara saya bisa didengar, Pak Nur? Sudah? Sudah Ibu, jelas. Sudah ya, baik. Oke. Jadi itu tadi contoh Bapak Ibu terkait dengan persiapan penerimaan murid baru, ngaten nggih, siswa baru, PPDB, peserta didik baru. Jadi salah satu yang tadi menarik ya, yaitu bahwa yang agak berbeda bahwa sebenarnya Bapak Ibu juga perlu untuk melakukan identifikasi terkait dengan mengetahui minat dan bakat anak. Nah, ini sebenarnya mungkin gampang-gampang susah ya sebenarnya karena anak-anak itu juga memang masih masa pertumbuhan dan perkembangan. Jadi mereka memiliki apa itu minat dan bakat yang mungkin bisa jadi akan berkembang ya, berkembang dengan apa itu terutama minatnya ya. Nah, tapi mungkin kaitannya dengan bakat ya, kaitannya dengan bakat ini bisa kita juga
kita juga dapat datanya dari orang tua. Jadi makanya ketika proses wawancara ini juga menarik untuk bisa diketahui dari mana anak apa itu latar belakang anak, maksud saya latar belakang anak, sehingga kita memiliki gambaran bahwa sebenarnya kebiasaan-kebiasaan anak di rumah, kemudian orang tuanya berproses sebagai apa, bapak dan ibunya, kemudian hobinya apa, kemudian profesinya apa, kemudian minatnya apa, itu juga secara tidak langsung itu juga akan menjadi sebuah modal bagi seorang guru untuk melihat sebenarnya anak ini akan suka dengan kegiatan apa. Ya, itu juga menjadi sebuah modal awal bagi kita untuk mengidentifikasi profil anak. Nah, itu juga. Jadi ini bisa jadi sebuah ini nggih. Baik. Terus kemudian selanjutnya saya. Mungkin Oke. bisa dipercepat Ibu Rena Ya, baik. untuk Itu penyampaiannya. mungkin yang bisa saya sampaikan itu aja dulu. Nanti bisa ditambah dengan diskusi-diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena biasanya kalau ada pertanyaan nanti akan terbuka kunci-kunci ilmu pengetahuan. Katanya begitu Pak Nur. Nggih. Nggih, sementara itu dulu. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa apa itu menggugah apa itu rasa ingin tahu Bapak Ibu peserta Zoom di siang hari ini. Saya masih didampingi oleh Mas Alfi. Jadi nanti Mas Alfi juga boleh, saya harap juga bisa menjawab kalau saya ada yang kurang bisa saya jawab. Oke, terima kasih banyak Mas Nur. Monggo Pak Nggih. Nur. Mohon maaf Bu Retno, mungkin bisa di stop share screen-nya. Iya, siap. Oh, nggih. Stop share screen. Baik Bapak Ibu, terima kasih Stop share screen kok dari paparan materi yang sudah disampaikan oleh Mas Alwi maupun Bu Retno yang menjelaskan secara gamblang ya, secara jelas mengenai PPDB pada transisi PAUD SD yang menyenangkan. Dari apa yang sudah Stop disampaikan video. tadi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Mungkin dari Bu Herwi tadi, apakah jadi? Atau mungkin yang lain? Monggo, silahkan langsung di unmute untuk mikrofonnya dan langsung ditanyakan apa yang perlu didiskusikan. Monggo, silahkan. Ya, Bapak, monggo, silahkan. Terima Dari kasih. Bapak siapa? Dari Dinas mana? Nggih. Nama saya Joko Purnomo, Pak. Oh, nggih, Pak Di Joko. Nggih. Dinas Pendidikan Kota Kediri. Sejak kemarin kami mengikuti terkait dengan transisi PAUD ataupun dengan PPDB yang hari ini telah disampaikan oleh beberapa narasumber. Yang ingin kami tanyakan begini, Pak. Kita kebetulan saya mantan kepala sekolah, mantan kepala TK Negeri Pembina Kota Kediri, Pak. Ini Oh, pengalaman nggih. kami di lapangan itu banyak orang tua yang mengatakan begini, kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan pembelajaran yang ada di PAUD, yaitu menggunakan LUSPA dengan metode bermain sambil belajar, kemudian ada pojok baca, kemudian ada beberapa hal yang lain. Namun demikian masih ada celetuk dari orang tua bahwa ngapain anak saya belajar di lembaga atau di TK kalau toh hanya bermain saja, yaitu bermain kan bisa di rumah. Nah, itu pendapat dari orang tua murid. Maka kami mengadakan parenting untuk memberikan penguatan bahwa masa fondasi yang ada di pendidikan anak usia dini khususnya di TK kita masih menggunakan metode belajar sambil bermain. Di dalam bermain itu ada edukasi mungkin baca tulis hitung yaitu permainan kata, kemudian huruf dengan luspat dan lain sebagainya. Namun demikian banyak ya tidak hanya di tempat kami waktu itu tapi di beberapa tempat itu juga mengadakan kegiatan semacam itu. Namun orang tua kadang-kadang kurang pede kalau anak-anak belum diberi baca tulis hitung misalnya. BABA, BUBU dulu loh Pak ya. BABA, BUBU, babu. Lah itu kan
konotasinya kan membuat drilling ya Pak ya. Drilling supaya anak-anak bisa membaca dan lain sebagainya. Kemudian untuk matematika misalnya, kalau belum diberi tulisan buku kotak misalnya, 3 tambah 1 sama dengan titik-titik atau di kotak, itu orang tua tidak merasa anak kami itu disekolahkan di TK. Inginnya anak itu langsung secara akademis memberikan pembelajaran seperti yang ada di SD waktu itu. Nah, sekarang kan dengan adanya masa transisi ini, kami harapkan bahwa di SD dengan ada edaran seperti itu, betul-betul ini nanti akan diterapkan di SD. Kebetulan Kota Kediri baru saja kemarin juga mengadakan advokasi yaitu transisi PAUD ke SD, Pak. Jadi pesertanya luar biasa, yaitu dari guru SD kelas 1 atau kelas awal. Terus pertanyaan, bagaimana mengantisipasi pendapat orang tua yang ingin anaknya itu diberi kegiatan calistung secara akademis. Kalau diberi permainan dan lain sebagainya itu masih kurang percaya bahwa anak saya nanti bahkan minta dileskan Pak itu. Betul itu kenyataan minta diberi les ya, kami juga ya menolak karena kita bukan sekolah yang outputnya anak bisa membaca menulis dengan cara di drilling itu. Terima kasih untuk Ibu narasumber, tolong memberikan penguatan dan alternatif jawaban. Bila Terima taufiq wal kasih. hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Sebelum dijawab, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Belum ada, nggih? Kami persilahkan dulu. Boleh saya, Mas Nur. Sudah ada? Bu Mirna. Kalau Nggih, boleh monggo saya. Bu langsung Saya di udah tanya unmute untuk di. Oh, bukan. Oh, bukan. Mbak Imam Dari tadi. Mas Alfi dulu atau langsung Bu Retno? Mas Alfi dulu. Monggo, Boleh, Mas Al, silakan Bu silakan. Retno, Bu. Oh, gitu. Nggak apa-apa, Oh, ya Bu. sudah. Iya. Bu Retno, monggo Bu Retno. Iya. Jadi tadi Pak Joko Purwo dari Dinas Pendidikan Kota Kediri Kota, nggih, Kota Kediri. nggih. nggih, Iya. menanyakan terkait dengan bagaimana antisipasi pendapat orang tua dengan diterapkannya apa ya tadi calistung ya, Ya, calistung. Calistung secara Jadi, drilling, Pak. Iya. secara ya, akademik. Nggih. jadi yang saya tangkap berarti orang tuanya masih memaksakan ngaten nggih Pak Joko ya. Iya, leres Bu. Tapi sebenarnya ini memang ya ketika sudah dilakukan parenting mestinya ini sudah terurai nggih Pak nggih. Mindset Betul. yang seperti itu sudah bisa menjadi apa itu dikikis gitu loh. Karena kan sebenarnya kan tetap diajarkan membaca dan berhitung, mungkin membaca dan berhitung, tetapi sesuai dengan kesenangan, yang menyenangkan maksud saya, yang menyenangkan. Jadi sebenarnya kan awal anak mengenal tentang membaca itu kan dia mampu untuk menyampaikan sebuah kata, kalimat, kemudian ada suatu simbol yang menarik perhatiannya. Ini bacanya apa itu? Kayak dulu saya masih ingat adik saya itu ketika ini apa juga ada ketertarikan untuk bisa membaca ketika dia mencoba mengeja Blue Band itu dengan Mertega gitu. Jadi sudah ada keinginan kan berarti dia oh ya, tapi kemudian kita bisa melakukan apa itu koreksi terhadap apa yang sudah dia baca. Jadi sebenarnya sudah ada rasa inginnya untuk membaca berarti bisa kita mulai ajarkan simbol-simbol itu. Kemudian kalau berhitung pun juga demikian. Jadi adalah melalui pengenalan kalau konsep berhitung itu kemarin juga disampaikan bahwa sebenarnya berhitung ada dua ini ya Pak ya. Ada pengenalan simbol dulu, kemudian juga ada yang sifatnya konsep berhitung. Jadi pada level awal mungkin sebenarnya konsep berhitung itu lebih dalam maknanya karena kemudian akan mengarah kepada kemampuan aritmatik seperti itu. Jadi dan itu prosesnya bertahap. Nah, ketika kemudian
hal-hal yang sifatnya di luar ekosistem yang tidak mendukung itu membuat anak tidak nyaman untuk melakukan kegiatan belajarnya, tentu ini yang perlu diingatkan oleh satuan, nggih, terutama kepala sekolah, guru-guru Betul. juga. Jadi nggak apa-apa, Pak. Mungkin lebih ketika masa pengenalan lingkungan sekolah itu langsung dirancang Bapak Ibu di sana bagaimana kemudian anak dikenalkan tentang simbol, tentang berhitung itu dengan cara yang menyenangkan, dengan cara bermain. Jadi dari awal pun juga sebelum ke sana mungkin juga diberikan pengertian kepada orang tua bahwa kegiatan ini adalah untuk menjamin kegiatan yang menyenangkan, yang menghilangkan stres pada anak untuk belajar itu untuk menumbuhkan eh, apa itu persepsi positif terhadap aktivitas belajar. Jadi dia semakin senang belajar justru karena senang, karena dia didekati dengan minatnya, dengan apa itu hobinya, itu juga bisa. Apa ini? Itu yang harapannya bisa menjadi eh, apa itu cara pandang baru dari orang tua. Memang harus ada perubahan, Pak. Jadi dalam proses belajar pun ketika di SD itu tidak lagi juga sifatnya konvensional. Jadi di dalam kelas pun anak-anak sekarang boleh lari-lari karena kan memang masih masa penyesuaian mereka. Apa itu eksplorasi terhadap indranya yang diberikan sebagai modal itu. Jadi kalau misalnya bergerak antara apa itu pengetahuan kognisi, kemudian kinestetik, kemudian juga taste-nya, rasanya itu akan diasah, distimulasi berdasarkan rancangan yang tepat, itu tentu akan membuat sesuatu yang menarik, menancap ke dalam ingatannya sehingga menjadi lebih baik. Saya pikir kita harus terus membuat ini ya Pak Edukasi ya. orang tua ya. Benar, Nggih. nggih Bapak, edukasi orang tua, kemudian kita jamin bahwa guru-guru yang memberikan pembelajaran kepada anak itu merancang suatu hal yang bermakna, nggih, sehingga kemudian 6 kemampuan fondasi itu akan tercapai gitu. Jadi ini nanti yang akan jadi PR kita bersama. Jadi memang dari 3 target itu yang masih kemudian menjadi PR kita yang harus dikuatkan ya, itu di target yang ketiga Pak. Jadi adalah perubahan pengembangan pembelajaran yang lebih baik mengarah kepada kemampuan fondasi yang selaras sehingga membuat anak-anak nyaman belajar. Insya Allah begitu Pak Joko. Iya, terima kasih banyak Ibu. Kami juga melakukan begini Bunda. Jadi kita membuat minimarket orang tua anak melalui anak-anak. Kami minta untuk mengumpulkan botol-botol bekas, misalnya sampo, kemudian kerdus susu, sehingga di sini kita tata anak-anak secara otomatis kan membaca dari merek-merek yang dari iklan. Misalnya Sunslick, Oh, iya. kemudian Denko itu sudah kita upayakan. Oke. Hanya saja ini Oke. dari orang tua yang menginginkan anaknya kadang-kadang dileskan ke sana, dileskan ke sini, padahal masih di TK. Inilah yang masih perlu pendampingan secara apa ya, secara kekeluargaan dengan orang tua. Ini sudah kita lakukan. Terima Iya, kasih Bunda. alhamdulillah tetap dilakukan nggih Pak nggih. Insya Iya. Allah ngenten nggih. Ya benar. Jadi di apa itu suatu yang familiar dilihat anak, simbol-simbol itu nanti kemudian akan anak-anak menjadi lekat di ingatannya bahwa Sanslik itu terdiri dari huruf apa saja, nanti mereka bisa Nah, menyebutkan. Dari oke. situ mungkin akhirnya mereka bisa mencoba merangkai kata-kata. Jadi itu sudah sangat menyenangkan sebenarnya Pak nggih. Jadi Iya. biasanya juga pada saat kegiatan makan itu mereka membawa makanan, kalau misalnya ada merek apa itu kosakata di situ, tugas pertama guru juga kemudian bersama-sama membaca untuk mengenal kosakata baru. Iya. Betul. Iya. Insya Allah Pak, Insya Allah saya yakin ketika kemudian Bapak intens tetap melakukan pendampingan kepada orang tua, eh, apa itu bisa difahamkan kepada orang tua. Nggih. Iya. Nggih, ngaten. Terima Apa kasih Terima kasih. banyak Bu nggih. atas Sami-sami Pak Nggih. Joko. masukannya. Nggih. 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 Terima kasih Bu Retno. Mungkin ada tambahan dari Mas Alfi? Iya, terima kasih banyak Pak Nggih, Endo. silakan. Ya, mungkin ingin mengapresiasi sekali apa yang Pak Joko sudah lakukan ya Pak dalam
mendukung gerakan transisi PAUD SD ini, karena memang terkait pemahaman orang tua memang itu salah satu menjadi tantangan kita, Pak. Dan terima kasih sekali terkait parenting class yang tadi Bapak sudah jelaskan, itu sangat membantu sekali. Memang kuncinya juga salah satunya pada saat PPDB dan juga MPLS, Pak Joko. Jadi di situ kesempatan kita yang perlu kita gunakan untuk membantu mengedukasi khususnya orang tua terkait pembelajaran di SD, perubahan pembelajaran di SD kelas awal. Jadi kesempatan-kesempatan yang ada itu perlu kita gunakan. Karena izin Pak, ini kebetulan saya juga yang memegang publikasi terkait transisi PAUD SD ini. Kita sering memantau respon-respon orang tua yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, dan juga interaksi langsung terkait pada saat kita monitoring tentang transisi ini. Dan memang itu pasti ditemukan Pak, ada pemahaman orang tua yang memaknai bahwa belajar yang akademik itu yang seperti ini ya harus kita bisa lihat itu semacam drilling ya Pak Joko ya kalau Iya, seperti betul. itu. Nah itu yang perlu kita rubah Pak, bahwa kita itu perlu poin utamanya tentang penanaman fondasi, yang dimana kita perlu menanamkan bahwa belajar itu suatu hal yang positif. Nah, kalau kita sudah menerapkan itu, pembelajaran drilling itu di sejak usia dini, nah itu akan hilang, Pak, tentang pemaknaannya. Jadi sangat apresiasi sekali apa yang sudah Pak Joko lakukan. Memang kesempatan-kesempatan yang ada seperti pada saat PPDB dan MPLS, pelibatan orang tua itu sangat penting Pak untuk Iya, betul, Pak. menginformasikan, mengedukasi, dan juga tadi sudah disebutkan oleh yang sudah dijawab oleh Bu Retno bahwa itu sangat penting dalam mengedukasi orang tua. Dan itu nanti kita berproses Pak. Memang Iya, perubahan-perubahan iya. terjadi itu untuk mencapai 100% memang sulit. Tetapi kami dari PDM 9 setelah kita melakukan monitoring, perubahan pembelajaran itu sudah ada Pak, pemahaman-pemahaman dari orang tua itu sudah ada, dan itu goals kita. Walaupun tidak sempurna, tetapi Iya. pada saat perubahan itu terjadi, itu salah satu menjadi capaian kita Pak. Capaian kita semua dari Bapak, dari Bu Retno, dari BBPMP, bahwa itu terjadi, dan itu istilahnya seperti ini ya Pak. Kalau gerakan itu kan seperti bola salju yang turun ke gunung Pak, makin Iya. turun makin banyak makin besar gitu Pak. Jadi memang itu pasti akan kita temui, challenge itu akan kita temui, tapi kita perlu terus-menerus mensuarakan, mengedukasi tentang kemampuan fondasi yang haknya itu harus dimiliki oleh anak Pak sampai umur 8 tahun. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Dodo atas kesempatannya. Iya, terima kasih banyak atas informasi dan juga edukasinya. Iya. Terima kasih. Semoga informasi yang diberikan dari Direktorat PAUD dan narasumber dari BPPMP Provinsi Jawa Timur bisa memberikan tambahan ya Pak Joko. Ya, semoga ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena ini waktu durasinya itu sampai jam 3. Untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ada ya pertanyaan atau mungkin yang perlu didiskusikan lagi, mungkin bisa disampaikan melalui cara hubung atau kolom chat pada kami. Jadi panitia nanti akan kami sampaikan ke narasumber. Dengan kegiatan ini, mohon maaf sekali, mungkin bisa disampaikan closing statement, mungkin mulai dari Mas Alfi dan kemudian ke Bu Retno sebagai narasumber pada siang hari ini. Silakan Mas Alfi dulu, nggih. Silakan. Terima kasih banyak Pak Dodo, Bu Retno. Iya, jadi izin kalau dari saya bahwa kita perlu memahami ini itu bukan sebuah program, bukan program pemerintah atau apapun, tetapi ini sebuah gerakan di mana semua pihak yang terlibat, termasuk dari Kemendikbudristek, Kemenak, Kemendagri, seluruh UPT, dan Dinas Pendidikan, itu perlu bergerak bersama. Karena yang perlu kita catat bahwa kita itu harus melihat anak tidak sebagai objek,
melainkan subjek, bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan dan perkembangan yang berbeda-beda. Untuk itu, mari kita sukseskan gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan ini, supaya anak terjaga haknya dalam pembinaan kemampuan fondasi secara menyeluruh dan berkelanjutan dari PAUD hingga SD kelas awal. Yang utamanya agar anak tumbuh dan berkembang dengan optimal sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfi. Oke. Kemudian closing statement dari Bu Retno. Oke, silahkan. Oke. Sudah Alfi ya terkait dengan untuk mengingatkan kita semua bahwa ini menjadi tugas kita semua. Ya, insya Allah kami di PDM 9 BPPMP Jawa Timur, insya Allah berusaha untuk menjadi mitra bagi Bapak Ibu di kabupaten kota. Jadi jika ada hal yang mungkin masih perlu disampaikan nantinya untuk penguatan, kami sangat terbuka karena juga sebenarnya di BPPMP juga sudah ada wali wilayah nanti yang akan menjadi perantara bagi Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tetapi insya Allah ini baru tahap yang kedua ya tentang sosialisasi PPDB dan maksudnya rangkaian kegiatan ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan yang akan datang menjelang MPLS itu akan menjadi menyamakan persepsi kita Bapak Ibu sekalian sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melakukan pengawalan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di lapangan. Insya Allah kita bersama-sama bergerak untuk menuntaskan apa yang diharapkan menjadi hak anak. Kita sampaikan semua kepada mereka. Gerakan ini menjadi masif nantinya, menjadi sebuah kekuatan bersama untuk dilanjutkan. Gitu. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Alfi atas arahannya kepada kami semua juga di PDM 9 BPPMP Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfi dari Direktur PAUD dan Bu Retno dari BPKM Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber pada siang hari ini. Mari kita beri aplaus untuk beliau berdua. Sebelum berakhir kegiatan ini, mungkin ada informasi yang akan disampaikan oleh Ibu PIC PDM 9 Transisi PAUD SD dari BPPM Provinsi Jawa Timur. Monggo, silakan Ibu. Ada informasi tambahan? Atau cukup? Cukup. Tadi saya sebenarnya mau konfirmasi ke Mas Alfi terkait dengan konfirmasi PPDB prosedurnya seperti apa. Tapi tadi sudah closing statement. Mohon maaf. Mohon maaf Bu, tadi karena durasi waktunya juga sudah berakhir. Tapi ada yang perlu disampaikan mungkin bisa atau sudah cukup? Nggak apa-apa sih Mbak, mumpung ada Mas Alfi. Jangan closing statement jadikan monggo Mbak Iim. Oke, pangapunten Mas Alfi, karena mumpung Mas Alfi di sini untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu di Dinas Pendidikan juga pengawas pemilik terkait dengan konfirmasi PPDB karena kurang kenceng Mbak. Karena tahun kemarin itu kan cukup lemah begitu ya untuk proses konfirmasi. Gimana Bu, suaranya putus-putus? Kurang kenceng. Suaranya putus-putus. Iya. Mohon maaf sebentar. Mungkin volumenya Bu Im agak ditambah. Cek 1 2 3. Halo, bagaimana Mas Alfi? Sudah bisa didengar? Sudah bisa. Oke, monggo silakan Bu. Oke, silakan. Oh ya, mohon maaf. Ini sebenarnya tadi saya ingin konfirmasi Mas Alfi terkait dengan proses konfirmasi untuk PPDB. Jadi supaya Bapak Ibu di Dinas Pendidikan sekaligus tahu mumpung Mas Alfi di sini. Karena kan kemarin masih sangat rendah begitu untuk partisipasi konfirmasi PPDB ini. Itu saja, mohon maaf. Semacam itu ya Bu ya. Kan tahun lalu kan kita ada konfirmasi ya melalui ada link Google Form gitu ya.
Jadi gini Bu, kemarin itu tentang melalui Google Form itu kan sifatnya self claim gitu ya Bu, bahwa kita mengirimkan semacam Google Form kita titipkan ke dinas, lalu lalu dari dinas akan mengirimkan ke para satuan ya. Kemarin juga sebetulnya itu mekanisme yang kita gunakan. Untuk tahun ini kita belum bisa bocorkan Bu, apa namanya mekanismenya seperti apa. Tetapi kemungkinan memang tidak jauh beda dari itu, dan kita akan semacam quick count Bu. Kita quick count langsung ke apa namanya mungkin konfirmasi dari orang tua atau masyarakat tentang apakah memang ini terjadi terkait tes calistung di seluruh Indonesia atau tidak. Jadi dan sebetulnya di PDM 9 ini itu terkait konfirmasi kan semacam monitoring ya Bu ya, monefnya ya Bu ya, itu sebetulnya kita serahkan ke PSKP. Jadi itu sudah tidak di ranah kami, tetapi kita dapat bocoran kemungkinan akan semacam quick count gitu Bu. Ya semacam kayak pemilu kemarin kan metode quick count itu memang tidak secara menyeluruh, tetapi itu secara saintifik itu bisa proven gitu Bu, bahwa pada saat quick count itu hasilnya sudah keluar, ya itu sudah bisa mewakilkan kondisi yang ada. Jadi untuk semacam Google Form atau itu lagi kemungkinan kita tidak menggunakan, tetapi yang akan terjadi yaitu quick count Bu, tentang konfirmasi PPDB. Jikapun nanti kita pada saat jalannya ini ya Bu ya, jalannya tahun ini ternyata kita butuh nih sesuatu yang ada buktinya. Kan tahun lalu kan kita perlu ada bukti semacam lembar gitu ya Bu ya. Nah itu nanti akan kami informasikan kembali. Cuman secara apa namanya secara scientific proven quick count itu lebih preferable Bu, lebih dapat digunakan gitu Bu. Mungkin itu kalau dari PDM 9 dari kami. Terima kasih banyak Bu Iim atas pertanyaan dan konfirmasinya. Semoga para seluruh dari Dinas Pendidikan mengetahui gitu ya Bu ya, tentang apa mekanisme yang akan kita lakukan. Dan ini menjadi apa alat mereka, atau istilahnya ini mereka perlu mempersiapkan gitu ya, bahwa ya ini mereka perlu ada usaha mendiseminasi, mengadvokasi yang hasilnya akan kita ambil dari masyarakat gitu Bu. Jadi kita tidak semacam kayak KPI gitu ya, kita semacam target-target gimana, kita tidak mendorong hal tersebut, tetapi usaha itu perlu dilakukan terus yang hasilnya nanti akan kita coba evaluasi. Mungkin seperti itu Bu Im. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Mas Alvin. Bagaimana Bu Im? Apakah masih ada yang perlu disampaikan lagi? Siap. Sampun. Sampun nggih? Ya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya Zoom meeting ini, terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Ibu PIC, dan Bapak Ibu narasumber, serta Bapak Ibu peserta semuanya yang telah meluangkan waktunya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Sampai bertemu kembali pada kegiatan Zoom meeting selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan dengan topik dan materi yang berbeda. Akhirnya saya selaku moderator sekaligus mewakili tim panitia yang bertugas memohon maaf apabila dalam memandu kegiatan ini ada tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.